Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kau berada, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya ya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal yang bisa kita nikmati, amal bisa memperbanyak poin-poin pahala kelak ketika pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membawa keberuntungan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua sahabat-sahabat ya yang mendukung, yang memberikan apresiasi kepada video ini, baik melalui like, komentarnya maupun super thanknya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nanti dengan begitu kita bisa saling mendukung, tentunya dengan kerjasama yang terus kita jalin untuk bisa terus berkreasi dan berkarya, tentunya dengan hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Amin sahabat. Terima kasih ya. Saya nyantai di luar ya, di luar ruangan, tidak seperti biasanya. Suasana di sini sudah basah. Suasananya di sini sudah basah dan becek karena sudah hujan kemarin. Ya, hujan. Itu hujan. Jadi becek, hujan. Nyoba live di luar. Nah, sahabat-sahabat, ini ada 4 yang akan kami sampaikan yang termasuk dosa besar. Ini di zaman ini sudah dianggap sepele dan dianggap biasa. Sepele dan biasa. Dan sudah dilakukan banyak setiap hari-hari kita. Ini miris. Mari kita bahas apa saja yang keempat ini. Yang pertama, dosa yang paling besar. Nah, dosa besar itu yang pertama syirik, sahabat. Syirik itu, sahabat, itu tidak percaya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita percayai yaitu lebih percaya kepada benda-benda atau kegiatan-kegiatan yang percaya bahwa dengan kegiatan itu bisa menimbulkan kita kaya, sukses, bisa, mampu. Lebih percaya itu daripada kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang tak pernah sujud, tak pernah sholat, tapi lebih percaya kepada barang-barang itu. Itu syirik, sahabat. Syirik. Dan itu kayaknya sudah banyak yang terjadi seperti itu. Tuh hati-hati, sahabat, karena syirik itu dosa besar yang termasuk bisa dikatakan murtad ya, keluar dari Islam. Ini hati-hati, sahabat. Hati-hati, kita itu harus menjaga hati, jangan hanya karena harta, jangan hanya karena ingin ini, ingin itu, sampai segala cara kita lakukan. Kalau kita tengok, kalau kita evaluasi, hidup ini, sahabat, hanya satu kali hidup, hanya satu kali hidup. Dan setiap hari ini, hidup ini, umur kita itu berkurang. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi mau kita berbuat, dan kapan lagi mau kita berbenah untuk yang lebih baik. Jadi yang pertama itu syirik, sahabat. Syirik itu dosa besar. Terus yang nomor 2 adalah yang dosa besar itu zina, sahabat. Zina itu
berhubungan badan dengan perempuan atau dengan gadis yang di mana gadis itu belum kita nikahi, sampai berhubungan badan, zina, kumpul tidur bersama dengan perempuan yang bukan istri kita, yang bukan keluarga kita. Itulah hal yang fatal, itu miris sahabat. Mirisnya kenapa? Hari ini ya Allah, zina itu sahabat ya sudah ada di mana-mana. Zina itu pada zaman ini betapa mudahnya melakukan zina. Ya, betapa mudahnya melakukan zina. Hanya lewat via telepon, lihat via WA. Terus setelah itu ketemuan pertama, ketemuan kedua, ketemuan ketiga itu sudah masuk hotel, sudah bisa tidur bersama. Kadang ada juga yang pertemuan kedua sudah langsung masuk ke hotel. Dan itu sama, baik laki-laki perempuan sama saja. Ya Allah. Padahal sahabat ya, beliau-beliau yang melakukan itu rata-rata punya istri, rata-rata punya suami. Ya Allah. Kalau orang sahabat ya, orang yang orang yang punya istri, orang yang punya suami berselingkuh dan berzina, itu dosanya ada dua. Satu memang dosanya itu dosa ke suami, terus yang nomor dua dosanya dosa ke dirinya, dosa kepada Allah karena dia melakukan zina. Perbuatan ada dua dosa sekali jalan. Dan untuk zinanya saja, satu zina itu 40 tahun tidak diterima sholatnya. Itu miris sahabat, miris sekali. Ya Allah, zaman ini ya Allah. Dan itu biasa dilakukan, tuh biasa zina. Kadang hanya modal bensin 1 liter sudah bisa jalan-jalan. Pulangnya check in di hotel, pulang. Ya Allah. Kadang kalaupun tidak pacaran sahabat, yaitu dengan membeli pelacur, harganya 100.000, 50.000. Itu biasa sahabat, biasa. Mungkin semua orang sama ya, nah urusan nafsu itu sama. Kalau laki-laki orang nafsunya tinggi kan, sedangkan perempuan juga tinggi tapi tidak bisa mengungkapkan. Sama sahabat, saya pun juga sama. Kita sama-sama laki-laki, sama-sama sahabat, sama-sama punya nafsu besar. Tapi apapun yang terjadi, kan kita harus bisa menahan. Saya mohon maaf, saya bukan menggurui, bukan saya yang paling benar, mohon maaf, bukan. Tapi ini bagian dari curhatan saya dan bagian dari komunikasi, mungkin bisa kita bermanfaat kepada yang lain. Karena hari ini yang saya ketahui ya Allah, luar biasa sahabat. Di luar sana itu ya Allah, luar biasa. Perempuan kok begitu murahnya, zaman kok begitu mudahnya untuk melakukan zina-zina itu. Anak SMA kemarin ada kejadian itu, anak Sampang melahirkan di kelas sampai ditempati untuk melahirkan. Ya Allah, itulah memang hal-hal yang nyata, kenyataan sudah seperti itu di sini di zaman ini. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita tidak melakukan zina, kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan masih. Ya Allah, pokok ya, hati-hati sahabat, hati-hati sahabat. Makanya setiap hari harus kita memang istiqomah untuk melakukan zikir, bersujud, sholat, supaya hati ini dijaga oleh Allah, supaya tetap punya iman, punya Islam sampai kita mati. Dan kelak mudah-mudahan ketika mati dengan jalan husnul khotimah. Mungkin namanya zina, berhubungan badan, itu memang suatu yang nikmat, memang suatu yang memang membuat orang lain itu, membuat pola pikir dan hati itu tenang, nyaman. Itu nafsu sahabat. Tapi sudah Allah memberikan jalan. Mungkin Allah sudah paham, sudah tahu pada hambanya bahwa nafsunya umatnya itu lebih besar. Makanya seorang laki-laki boleh menikahi 2, menikahi 3, menikahi 4 perempuan, bermain perempuan di 4 itu boleh.
asalkan dengan sesuai syariat yang ada. Mungkin itu solusinya Allah, karena memang nafsunya manusia itu sangat besar. Tapi ketika dilakukan dengan zina, fatal akibatnya, akhirnya kenapa? Akhirnya itu adalah kita akan mempunyai dosa-dosa besar. Itu nomor 2 sahabat ya. Harus kita hati-hati. Yang nomor 3 adalah mencuri ya. Mencuri dalam kondisi apapun, usahakan jangan sampai mencuri sahabat ya, karena apa? Harta yang kita dapat, harta yang kita miliki, kalau harta itu apa namanya? Kalau harta itu ada burung. Kalau harta itu haram, hasil mencuri terus masuk ke tubuh kita, tubuh anak-anak kita, tubuh istri kita, dibuat ibadah kepada Allah, itulah sulitnya sahabat ya, hati-hati. Yang nomor 4 terakhir yaitu adalah apa? Minum khamar, arak sahabat. Minum arak, dan minum arak itulah juga hal yang disepelekan. Banyak minum arak dianggap biasa sahabat, kenyataannya itu sangat mengganggu tubuh kita dan dosanya sangat besar. Terakhir sahabat ya, ini bukan 4 ternyata 5. Terakhir adalah yang termasuk dosa besar itu adalah membunuh orang. Padahal ya kejadian-kejadian yang banyak itu adalah berzina, setelah zina karena diancam sama gadisnya, takut dilaporkan ke polisi, langsung dibunuh. Jadi selesai berzina dan membunuh orang. Ya Allah sahabat, itulah miris ya, miris sekali ya. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama berzikir, memupuk hati ini supaya hati ini itu lembut, enak, nyaman, tentunya dalam lingkup dan aruman dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini sahabat tergantung dari hidayah kita. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus berkreasi hal yang positif, melangkah dengan hal yang benar, bersujud dengan hal yang istiqomah, untuk berharap dan berdoa untuk terus bisa dalam jalur ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada lain balasannya yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita hidup ini sampai mati, mudah-mudahan dalam jalur kebaikan, jalur kebenaran, dan kelak ketika kita mati, mudah-mudahan mati dengan cara husnul khotimah. Umur sahabat tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak. Mudah-mudahan semua ini mati dengan cara husnul khotimah, dan tentunya setelah banyak memberikan manfaat kepada orang lain, banyak memberikan manfaat kepada keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Tetap kita satukan misi, satukan doa, satukan harapan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sahabat ya yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sapa pada pagi ini. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.